Baik, selamat siang K01. Udah Siang, Kak. 30 yang hadir. Nah, gitu Aulia menjawab. Yang lainnya join tapi tidur lagi. Baik, saya sudah menyiapkan soal-soal tutorial untuk kita bahas hari ini. Anda sudah unduh belum soalnya? Udah lihat belum, Aulia? Aku udah lihat sih, Pak, tapi ya belum belum nyoba sendiri. Belum ya, baru tadi ya. Oke. Ya, tapi kalau di Teams Info, hari apa tuh diunggah? Koordinator membagikannya hari apa ya? Mungkin hari Senin atau Selasa ya. Oke, em, saya akan share screen. Eh, salah. Salah barusan ya. Nah, ini udah saya bagikan PowerPoint-nya. Betul nggak ya nih? Oh iya. Baik, jadi hari ini hari Kamis 21 April, hari Kartini nih. Selamat merayakan Hari Kartini ya buat para perempuan yang tentunya diharapkan eh, bisa berkontribusi sama saja seperti para laki-laki. Tidak ada bedanya begitu ya. Kalau di Jakarta, perempuan yang jadi supir busway juga ada loh ya. Ada yang dari Jakarta di sini? Ini saya udah share PowerPoint tapi ngajak ngobrol. Siapa yang dari Jakarta? Kok nggak ada yang nyaut? Hmm? Yang dari Jakarta siapa? Aulia dari mana Aulia? Aku dari Tasik, Pak. Oh, Tasikmalaya tapi ngomongnya aku ya. Waduh. Siapa dong yang dari Jakarta? Saya dari Bandung. Kalau saya asli Bandung. Ih, kok nggak ada yang nyaut sih? Nggak ada ya yang dari Jakarta ya? Waduh, ini bisa acara diem-dieman nih 5 menit. Nggak jadi ah share-nya. Fahri dari mana Fahri? Coba nyalakan dulu videonya sebentar dong. Sa- Ini join tapi nggak responsif gini gimana? Fahri dari mana Fahri? Saya dari Pekanbaru Riau, Pak. Oh, Riau. Saya udah pernah ke sana. Tasikmalaya tadi oh, sering juga deket dari Bandung. Saroh dari mana? Cianjur ya? Iya, Pak, dari Cianjur. Aduh, saya masih ingat betul ya Cianjur. Graito? Saya dari Pekanbaru Riau juga, Pak. Waduh, kan baru banyak juga. Jessica Lampung. Brian dari mana? Saya dari Batam, Pak. Batam. Stephen? Saya Tangerang, Pak. Oh iya, deket Jakarta itu. Suka naik busway gak ke Jakarta? Em,
pernah sekali doang sih, Pak. Ya, nggak pernah. Supirnya bapak-bapak tapi ya. Iya, Pak, waktu itu. Hmm. Kalau supir taksi yang perempuan kayaknya ada juga ya, tapi nggak sebanyak laki-laki sih memang ya. Nah, mahasiswa K01 ini perempuannya berapa puluh orang nih? Dari 50 sekian nih, berapa banyak Hanina? Hanina mute. Oh, nggak apa-apa. Ya, coba dilihat dari 36 orang ini, kayaknya banyak perempuan ya di K01 ini ya, Stefan ya? Iya, Pak. Iya, ini emansipasi wanitanya dalam pengembangan ilmu MIPA nih terjadi dengan bagus ya. Kalau di luar negeri, kadang-kadang jadi isu gitu ya. Jadi untuk seleksi mahasiswa tuh jadinya didongkrak gitu ya, supaya tercapai minimal berapa persen gitu wanita. Kalau di Indonesia nggak ada masalah itu ya. Kayaknya hampir tiap prodi di ITB perempuannya banyak. Zaman saya dulu, ini cerita nih. Zaman saya dulu, ya matematika dari dulu lumayan banyak perempuan. Tapi yang namanya jurusan atau program studi teknik elektro misalnya, itu kalian bisa tebak perempuannya berapa orang tuh satu angkatan. Ya, paling 2-3 orang. Ya mungkin 5 lah. Geodesi bisa nggak ada gitu, paling 1 gitu ya. Teknik sipil yang jadi rektor sekarang kan perempuan ya teknik sipil. Pada tahun itu mungkin yang perempuan mungkin teknik sipil ya di bawah 10 orang juga gitu ya. Kalau sekarang jauh lebih banyak ya di tiap prodi. Tapi saya nggak tahu ada prodi yang masih dominan laki-laki nggak ya? Ya dominan dalam arti 90% gitu. Kalau cuma 60-40 ya itu udah boleh dibilang sudah cukup merata lah begitu ya. Ya, menarik juga nanti kalau kalian berkenalan dengan mahasiswa dari program studi lain ya. Ngobrol-ngobrol soal proporsi laki-laki versus perempuannya gitu ya. Oke, Hari Kartini bisa diperingati dengan cara melakukan penelitian persentase mahasiswa laki-laki dan wanita di ITB. Baik, boleh off video, saya share screen lagi. Soal-soal yang akan kita bahas hari ini dari bab 13. By the way, BTW ini bab terakhir, tapi bagian 2-nya nanti kita bahas pada kesempatan yang akan datang ya. Jadi 13.4 dan 13.5 masih tentang integral lipat 2 bagian 2 gitu kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Sekarang kita fokus ke 13.1 sampai dengan 13.3. Yang terakhir 13.3 itu tentang integral pada daerah sembarang ya. Integral lipat pada daerah sembarang. Oke, soal 1 A, B, C, D, E, F nanti ada beberapa butir lagi di belakang. Merupakan soal telaah konsep yang mengecek apakah pemahaman basic tentang integral lipat 2 sudah Anda miliki atau belum gitu ya. Oke, Stephen. Misalkan f adalah fungsi dua peubah x dan y. Jika f x y lebih besar atau sama dengan 0 pada suatu persegi panjang R, maka integral lipat f x y dA pada R itu menyatakan volume
volume yang bangun ruang itu apa ya? Iya, ya volume ruang aja, volume ruang. Tapi keterangannya apa? Ruang apa? Kalau luas, luas daerah. Kalau volume ruang di di bawah kurva bukan kurva, persegi. bukan persegi. Oh, Permukaan, ya. Surface, permukaan, ya. Oke? Permukaan Z sama dengan Fxy gitu ya. Oke? Ilustrasinya Oke, Pak. seperti itu. Nah, bagian B siapa nih? Naufal. Jika fungsi 2 peubah f titik-titik pada R, maka f terintegralkan pada R. Ini syarat cukup ya yang menjamin keterintegralan itu apa, Naufal? Continue. Sebetulnya boleh tidak continue, tapi tidak continue-nya pada apa? Jadi continue kecuali apa? Kalau satu peubah kecuali di suatu titik gitu. Kalau fungsi 2 peubah kecuali pada, ingat nggak gambarnya yang patah gitu loh? Naufal? Ya, Pak. Kecuali apa? Hei. Kok nggak jawab? Kecuali pada permukaan, Pak. Oh, permukaan. Kalau permukaan ya seluruhnya dong. Pada suatu kurva dan tepi batas, Pak. Iya, pada suatu kurva. Jadi retak, kayak retak gitu loh. Ya? Nggak apa-apa seperti itu. Kayak tangga lah. Gitu ya. Nanti ada teoremanya bisa dihitung. Jadi kalau terbagi 2 gitu seperti ini, ya nggak apa-apa. Terbagi 2 seperti ini nanti dihitung di daerah yang pertama S1 berapa, di S2 berapa gitu. Kalau ini seluruh S ya tadi ya. Jadi S-nya itu seolah S1 gabung S2. Kurvanya bisa beberapa sebetulnya ya. Jadi pada beberapa kurva juga bisa gitu sebetulnya. Tapi ya sudahlah. Yang paling bagus ya continue ya. Bagian C. Siti Saroh. Misalkan R daerah persegi panjang, X-nya di antara A dan B, Y-nya di antara C dan D. Dan F adalah fungsi 2 peubah pada R. Integral lipat F, X, Y, dA pada R itu dapat dinyatakan sebagai integral berulang. Menjadi integral Dari A sampai B. Yang dari A sampai B di luar. Ya. Terus di C dalam. sampai D, Fxy, dy, dx. Atau Pinter. Integral dari C sampai D, integral A sampai B, Fxy, dx, dy. Ya, bagus. Dulu Sarot tuh diterimanya lewat SNMPTN atau SBMPTN? SBM, Pak. Oke, jadi UTBK ya? Iya. Matematikanya pilihan pertama atau kedua?
F FMIPA, kan. FMIPA ya belum. Aduh, Iya, maaf. Punten, lupa. FMIPA. Dulu tuh milihnya FMIPA, lalu boleh ada pilihan, ada 2 pilihan gitu. Kalau iya UTBK Pak. tuh. Nah, jadi FMIPA-nya pilihan keberapa? Pertama, Keduanya Unpad kalau nggak salah. fakultas apa? Em, Nggak tahu matang, nggak tahu aktu, lupa Pak. Oh, udah prodi kalau di Unpad. Iya, Hmm. Iya, iya, iya. Nah, kalau tahun ini UTBK FMIPA-nya bisa lebih spesifik. FMIPA matematika atau aktuaria itu disingkatnya, ini saya tulis di sini ya. FMIPA M matematika atau aktuaria gitu ya. Sama FMIPA S ini yang fisika, kimia, astronomi ya, gitu. Jadi milihnya bisa lebih spesifik di situ ya. Kalau sekarang enggak ya, belum ya kemarin ya. Jadi nanti milih program studi udah ada jajak pendapatnya dari Dirdik atau dari FMIPA sudah ada jajak pendapat? Saroh, sudah ditanya belum? ada survei gitu Pak. Survei ya? Iya, maksudnya jajak Iya, pendapat tuh survei. Udah berapa kali surveinya? 3 kali sama sekarang. Waduh, berkali-kali ya. Iya, Berubah nggak gitu ya. Iya, Saroh milih apa? masih bingung Pak. Masih bingung. Bukan nggak mau ngasih tahu saya loh ya. Nggak, saya ini aja. Kepo. Oke, bagian D. Jika fx sama dengan ux kali vy dengan fungsi u terintegralkan pada interval AB dan fungsi v terintegralkan pada interval CD, maka integral lipat ini, oh ini di kuliah saya belum bahas nih, baguslah muncul di soal ini ya. Jadi ada beberapa soal yang di kuliah belum dibahas, jadi saya merasa tenang karena ada soal tersebut ya, jadi lengkap ininya. Nah, sekarang siapa yang jawab setelah Saroh ini? Fahri, ini jadi integral. Nah, Yang D ya Pak. iya yang D. Jadi Jadi integral A sampai B UX DX bukan Pak? iya UX DX Itu dikali dengan integral gitu dari ya. C ke D. Dari C ke D bukan A, B. Betul. Kamu memang udah baca atau baru kepikiran barusan? Baca sih Pak. Oh, iya. Ini saya belum bahas di kuliah. Ini betul jadi seperti itu. Kenapa? Karena sebagai integral berulang, kalau saya tulis di sini terlebih dahulu, ini kan UX kali VY DY DX gitu ya. Nah, kenapa jadi demikian? Karena waktu mengintegralkan terhadap X, terhadap Y, waktu mengintegralkan terhadap Y, si UX ini kan bisa keluar ya. UX ini bisa keluar. Bisa keluar dari integral. Jadi maksudnya keluarnya ke depan sini. Jadi bisa ke depan ke situ. Jadi hitung integral VY terhadap DY gitu ya. Jadi integral VY DY. Nah, ketika dia sudah dapat, hasilnya kan suatu bilangan. Lalu bilangan itu bisa keluar dari integral. Dan yang tersisa di dalamnya adalah integral
UX DX gitu. Jadi ya akan sama hasilnya dengan integral UX dari A sampai B dikali integral VY terhadap Y dari C sampai D. Seperti itu. Jelaskah ini? K01? Kalau saya tanya K01, cepet-cepetan jawab deh. Jelas, Pak. Oke. Nah, berikutnya yang bagian E ini sudah kita bahas, masih integral berulang, jadi sudah kita bahas ya. Ini daerah X sederhana atau daerah Y sederhana nih, Naufal Faras. Istilahnya daerah seperti ini daerah apa? Naufal? Satu, dua. Ya Pak, maaf tadi. Nah, hampir saya remove loh. Daerah apa Daerah sederhana? Sembarang, Pak. Oh, di kuliah saya udah ngasih nama daerah yang seperti ini. Daerah sembarang yang seperti ini itu nggak sembarangan. Ada namanya. Daerah Y sederhana. Y sederhana, ya. Gitu. Nah, integral lipat 2 f x y dA pada S itu dapat ditulis sebagai integral berulang dalam bentuk yang di dalam integral apa, yang di luar apa. Jadi yang di dalam dulu deh. Yang di dalamnya terhadap Y dulu atau terhadap X dulu? Kalau Y sederhana. Ya terhadap Y. Terhadap Y dulu. Terhadap Y dulu dengan batas bawah G1, batas atas G2 ya, sesuai di sini. Lalu diintegralkan lagi hasilnya terhadap X. Karena hasil integral tadi nanti masih fungsi dalam X. Ya, begitu. Nah, ini belum. Ini nanti. Ini juga. Ini nanti aja ya. Semua ya. Aplikasi itu. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? K01. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya, nomor 2. 41 orang yang hadir. Aduh, banyak yang bolos nih. Nomor 2, misalkan R daerah bersih panjang, X di antara 0 dan 3. Y di antara 1 dan 4. Hitung integral lipat fxy pada R bila f adalah ini fungsinya. Nah, ini kalau di gambar daerah persegi panjangnya kira-kira, oh ini bujur sangkar ya. Persegi seperti itu. Nah, tapi ternyata, nah ini ada peta nilainya nih. Fx y-nya bernilai 3 untuk jadi di penggalnya di mana tuh? Di Y sama dengan 3. Di Y sama dengan 3. Katakanlah itu Y sama dengan 3. Untuk Y di antara 1 dan 3, nilainya 3. Untuk Y di antara 3 dan 4, nilainya 2 gitu. Kebayang nggak tuh? Peta nilainya seperti itu.
Jadi integralnya akan jadi sama dengan apa dong? Coba saya tanya. Stephen sudah. Jessica. Ya, Pak. Jadi ini menjadi sama dengan apa? Oh, ini udah hitung. Sebetulnya boleh langsung isi dengan angka ya, dengan bilangan ya. Bayangkan peta nilainya itu udah saya gambar tuh di atas. Jadi yang nilainya 3 itu nanti volumenya berapa tuh? Hmm, Panjang kali lebar kali 3. Tambah nanti panjang kali lebar kali 3. Kali 2. kali 2, Pak. Nah, berapa panjang dan lebarnya yang pertama? 3, habis itu 3 kali 2 sama 2, 3 kali 1. Ya, ini 3 min 0, 3 min 1 gitu ya. Oh, ini sama panjangnya, lalu 4 min 3 kan gitu ya. Iya. Jadi hasilnya 3 kali 2 kali 3, 18, tambah 2 kali 3 kali 1. cuma 6, jadi 24. oke, sekali lagi Jessica, karena tadi dibantu saya. Kalau ini, Kalian itu berarti nanti ini gambarnya beda nih. Saya ulang lagi gambarnya. 0, 3, 1, 4. Gambarnya terbagi atas berapa daerah? 3 kan? Terbagi 3 kan? Iya. Yang pertama dari 1 sampai 2. Nah, dari 2 sampai yang berikutnya gimana? Perseginya terbagi 2-nya gimana? Dari 2 sampai 3. Gini ya. Itu ya. Iya, Pak. Jadi 1 itu maunya stabilo nih. Yang kedua ini. Yang ketiga itu. Ya. Oke. Berapa nilainya? Jadi nanti 2 dikali 3 kali 1 ditambah 3 dikali 2 kali 2 sama ditambah min 4 dikali 1 kali 2. Ya, saya tulis panjang. Kok 31 sih? Maunya 3 kali 1. Panjangnya nggak usah kurung-kurungan lah ya. Oke. 3 kali 1 kali 2 tambah yang kuning 2 kali 2 kali 3 tambah 1 kali 2 kali min 4. jadi 6 tambah 12 kurang 8 jadinya 10. gitu ya. Karena ini fungsinya mudah, jadi balok-balok lah istilah ibaratnya gitu ya. Balok-balok, volume balok. Volume dari beberapa balok gitu ya. Ada pertanyaan? K01? Aman ini? K01. Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, berikutnya. Tiara. Tiara, nyaut dulu.
Iya, Pak. Oke, ini dibagi ke dalam 6 persegi. Ini perseginya kalau digambar dari 1 sampai 7, lalu dari 2 sampai 6. Katakanlah seperti itu ya. Jadi panjangnya 6, lebarnya berapa tuh? Tiara? 4, Pak. 4. Lalu dibagi 2 kali 2. Jadi ada 6 persegi gitu kan? Ya, Pak. Untuk fungsi-fungsi berikut, fungsi yang A aja kita jawab ya. Taksir nilai integral lipat fx(y)dA dengan menghitung jumlah Riemann. Jadi ini sama dengannya keriting, artinya taksiran. Dengan menghitung jumlah Riemann ini dengan titik pusat masing-masing persegi. Jadi titik pusatnya titik tengah maksudnya ya. Nah, yang pertama titik koordinatnya berapa itu? 2,3. Ya. Jadi ini oke, 2 kali 2 2,3. Berarti ini F 2,3. Tambah yang kedua, katakanlah yang kedua yang ini. 4,3. 4,3 tambah F 6,3. tambah F. Nah, yang keempat yang 2,5. 2,5 tambah 4,5 tambah yang terakhir 6,5. Nah, jadi berapa tuh? 4 kali F 2,3 berapa nilainya kalau fungsinya itu? 11. 11. Terus yang 4,3? 15. 8 tambah 9. Oke, 15 ya. Kemudian F 6,3. 19. Kayaknya tambah 4 ya. Terus, tapi kemudian F 2,5. 17. Tambah 21. 21 bertambah 4. Yang terakhir tambah 25 ya. Gitu. Jadi berapa nih? 11 tambah 15, 26. 26 tambah 19, 45. 45 tambah 17, 62. 83. 108 ya. 108 kali 4 ya. 400. Ya, Pak. 32. Gitu ya. Taksirannya seperti itu. Sekarang kalau dihitung sebetulnya berapa itu? Kalau dihitung sebagai integral berulang, sebetulnya ini bisa dihitung kan? DY dulu misalnya, kalau DY dulu berarti Y-nya dari 2 sampai 6, X-nya dari 1 sampai 7. Ini bisa dihitung nih.
Ya, kalau ada yang hitung nanti bisa bandingkan 432 dengan hasil Excel-nya ini dekat apa enggak. Kita lanjutkan ya. Nomor 4, diketahui R1, R2, R3. Lalu misalkan fungsi 2 G terintegralkan pada daerah R1 dan R2 dengan nilai integralnya di R1 93, di R2 sama dengan 4. Hitunglah di R3. Integral di R3 dari 3GX tambah 2. Jadi berapa dong? Bagaimana dong menghitungnya? Tadi Tiara ya. Sekarang Karen, gimana ngitungnya? Halo, Pak. Apa yang kamu ketahui tentang R3 ini? Dalam R1 dan R2. Y-nya dari 0 sampai 6. Iya, sementara kalau R1 dan R2 Dari 0 sampai 2 2 sampai 6. jadi R3 itu merupakan S1 tambah R2. kalau himpunan bukan tambah. Oh, gabungan R2. Dan interiornya lepas ya. Interiornya tuh yang pakai bulatan di atasnya itu himpunan kosong ya. Kok tambah? Saya jadi nulis tambah deh. Harusnya apa? Irisan. Irisannya hanya pada garis kan. Jadi kalau di tinjau interiornya irisannya kosong ya. Nah, jadi kalau gitu integral pada R3 itu sama dengan integral pada R1 tapi ada tambah 2. Tambah 2-nya nyebelin juga itu. Itu harus kita pisahkan dulu tuh. Tambah 2-nya, Karen. Ya. Pertama pakai apa namanya? Sifat apa ini, Karen? Kalau 3-nya dikeluarkan, 2-nya tetap. Ini R3-nya tetap dulu ya. Jadi sama dengan itu. Jadi ini pakai sifat apa? Linear ya. Iya, linear. Nah, sekarang yang GXY ini itu pada R1 ditambah pada R2 gitu ya. Jadi berapa tuh Karen hasilnya? Coba dikotret sendiri. Yang terakhir tetap 2 gitu. Jadi ini 3 kali 7, Pak. 3 kali 3 tambah 4. 3 kali 7. Lalu yang suku kedua itu 2 kali berapa? Panjang kali lebar kali tinggi. 2 itu merupakan apanya? Tinggi. Tinggi. Nah, sekarang luas R3-nya apa? 3 kali 6. 3 kali 6. Jadi total berapa tuh? 57, Pak. 3. Kayaknya genap deh. Enggak. Oh, ganjil ya. 3 kali 7 tuh 21. 21 tambah 36. jadi 57 ya. Iya, Pak. Oke, Karen. Berikutnya Brian. Brian nyaut dulu. Ya, Pak. Nomor 5 Brian. Bisa nggak?
Z sama dengan 3 min Y itu gambarnya gimana? Alasnya itu persegi panjang, dia bentuknya kayak prisma prisma segitiga. Ya, kalau Y-nya 3, Z-nya 0 ya. Kalau Y-nya 0, Z-nya 3. Jadi gitu. Lalu X-nya bebas. Jadi dia ke samping bebas ya. Dan ini sejajar gitu ya. Begitu gambarnya? Iya, Pak. Benar, itu saya yang gambar. Betul ya? Iya, benar, Pak. Kasih warna-warni biar hidup kita lebih berwarna-warni. Ini alasnya. Oke. Berapa dong volumenya? Mudah kan? 9. Dari mana dapat 9? Saya baringin prismanya dulu, itu luas alasnya jadi eh, berapa itu? 3 kali 3 bagi 2. Eh, Eh, kok? Oh, kamu saya baringin prismanya. baringin. Saya pikir apa baringkan gitu ya. Ya. Ya udah, bisa juga setengah volume balok bisa juga ya. Tapi ya oke. Kamu anggap itu alasnya itu segitiga ya. Jadi setengah kali 3 kali berapa luas segitiganya? Eh, Kali 3 lagi. Karena Oke, Z-nya 3. oke. Lalu tingginya Tingginya 2. tingginya 2 gitu ya. Jadi dibaringkan. Yang lain mengikuti? Terbayang, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi dibaringkan dulu ke atas si Brian. Kalau dibaringkan jadinya alasnya jadi segitiga. Gambarnya gimana ya? Alasnya segitiga gitu. Lalu tingginya 2 gitu ya. Jadi gitu. Oke. Prisma segitiga. Hitunglah masing-masing integral berulang berikut. Nah, kita hitung. Yang ini sudah ya, sama ya. Ya, ini nomor C sudah yang. Coba hitung yang B dan yang D. Saya beri waktu masing-masing 3 menit. Aduh, kacamata jatuh sebentar. Ingat tadi ini sin X dx. Jadi integral ini jadi sama dengan dari 0 sampai pi per 2 sin X dx. Tadi siapa yang jawab? Ya?
Ya, saya kira ini nggak menarik soal ini. Hasil akhirnya aja saya tanya. Siapa yang jawab? Felix, Iya, Pak. berapa hasilnya? 8/3. 8/3 gitu. Iya, Pak. Yang lain? Sama, Pak. Sama. Oke. Kalau gitu kita beranjak ke yang bagian D. Mengintegralkan akar XY plus 2 terhadap X. Pemisalannya apa? Jadi ini ngotret dulu ya, kotretan dulu di sini, kotretan dulu. Kalau kita ngitung integral ini terhadap X, ini enaknya Y-nya memang diikutkan sekaligus gitu ya. Ini kita misalkan U sama dengan apa nih? Akar XY plus 2, Pak. Jangan. Akarnya jangan ikut. Iya, XY plus 2 doang, Pak. Karena nanti DU sama dengan Y dx kan? Dan itu sudah ada Y. Jadi integral di atas si ini, I ini jadinya sama dengan integral U pangkat setengah DU. integral akar U DU gitu kan? Tapi U-nya dari berapa sampai berapa? Dari 2 sampai kalau X-nya sama dengan 1. Sampai 3, Pak. Oh, ya enggak. Batasnya Y plus 2. Kalau X-nya 1, XY plus 2 jadi Y plus 2 kan? Oh iya, Pak. Lalu integral akar U itu apa? 2/3 U pangkat 3/2. Jadi ini 2. Ya, kayaknya nggak terlalu bagus ini ya. Dikurangi 4/3 akar 2. Dengan hasil ini, gitu, ini jadi integral dari 0 sampai 1. Seperti itu ya. Kalau dilanjutkan jadi berapa tuh hasilnya? Kalau dilanjutkan, jadi kita misalkan lagi Y plus 2-nya U. Jadi U pangkat 3/2. Integralnya apa tuh? U pangkat 5/2 gitu ya. Jadi 2/5 Y plus 2 pangkat 5/2. Dari 0 sampai 1. Dikurangi yang 4/3 akar 2, ya 4/3 akar 2. Kali 1 dikurangi 0. Panjang selangnya ya. Jelas ini kan 01?
Felix, jelas nggak? Jelas, Pak. Nggak ada yang salah saya hitungnya? Sama, Pak. Oke. Kalau gitu nomor 7. Agarini. Halo Agarini. Iya, Pak. Nomor 7. Coba. Nomor 7 dihitung sama Agarini dapat hasilnya berapa? Oke. Saya kasih tahu urutannya terhadap Y dahulu atau terhadap X dahulu. Di situ akan ngaruh. Ngaruhnya kalau salah pilih integralnya jadi repot. Oke, saya hapus jawaban tadi karena makan tempat. Agar ini sudah menghitung tuntas atau masih? Masih, Pak. Masih ngitung, Pak. Oke, 2 menit lagi deh. Ini kalian dikerjain ini sama soal ini. Saya kasih tahu integralnya terhadap X dahulu deh. Agar ini juga sudah memutuskan begitu. Iya, Pak. Terhadap X dulu. Enggak, saya nyoba terhadap Y dulu. Nah, itu. Kalau terhadap X dulu lebih mudah. Kenapa terhadap X dulu lebih mudah? Jadi agar ini udah saya kudeta nih. Terhadap X dahulu itu berapa? Nol. Nah, kenapa 0? Karena integrannya Fungsi ganjil. ya fungsi ganjil dalam X ya. Dalam X kok gitu nulisnya. Jadi ya sudah. Jadi ya integral di atas juga akan 0 ya. Kan dari 0 sampai 2, dari min 1 sampai 1 gitu. Nggak usah panjang-panjang sebetulnya. Tapi ya saya lengkapin. Ya? Ada pertanyaan?
K01 agar ini oke? Oke, Pak. Aman, Pak. Jadi tadi kenapa terhadap Y dulu? Nah, gitu ya. Jadi harus jeli. Ini X-nya, yang pembilangnya pangkat ganjil, penyebutnya pangkat genap. Ini fungsi ganjil genap nih, gitu ya. Oke? Nah, nomor 8. Sudah mengarah ke volume, tapi soal seperti ini pernah saya berikan juga. Daerahnya masih persegi panjang. Volume benda pejal di antara elipsoida. Elipsoida yang terbuka ke atas dan bidang Z sama dengan 3. Ini kalau kita tidak menghiraukan daerah persegi panjangnya, kita tuh punya seperti ini. Punya paraboloida yang dibatasi oleh paraboloida. Iya, paraboloida, betul. Kok saya tadi nyebut elipsoida sih? Paraboloida elips. Paraboloida tuh bisa paraboloida lingkaran, penampangnya tuh lingkaran. Bisa juga penampangnya elips ya, jadi agak lonjong gitu si penampangnya itu. Nah, jadi penampangnya itu penampang dalam arti kalau dipangkas ya, misalnya oleh bidang Z sama dengan 3 ini. Maka kita punya elips ya, yang berpotongan dengan bidang Z sama dengan 3. Nah, yang ditanya di sini volume benda pejal di antara permukaan tadi dan bidang Z sama dengan 3. Jadi ya yang tergambar di sini, yang seperti kentang atau saya kok asosiasinya kentang gitu ya. Mungkin ini Anda bisa membayangkan apalah. Kebayang tuh volume benda yang dimaksudnya, Teguh? Iya, Pak. Nah, berapa dong volumenya? Atau nyatakan dulu dalam bentuk integral. Kalau kamu nyatakan dalam bentuk integral, integralnya integral lipat 2. Oh, salah. Bukan salah. Saya bilang lupakan dulu daerah pengintegralannya. Sekarang daerah pengintegralannya tuh X di antara 1 dan 2, Y-nya di antara 0 dan 1 gitu ya. Jadi daerah pengintegralannya tuh cuman secuil itu gitu loh. Cuma secuil, gambarnya gimana ya? Alasnya itu kalau X-nya 2, 12 tambah. Kalau Y-nya 0, 2. Kalau Y 0, Z-nya 3 berarti X-nya 1. Oh, ini tercapainya di X sama dengan 1. Maaf. Saya hapus. Saya hapus dulu gambarnya supaya lebih mendekati. Ini tuh Z sama dengan 3 itu tercapai ketika X-nya sama dengan 1 dan Y-nya 0. Gitu ya. Lalu, ya,
Hmm, kalau X-nya 2, Y-nya 0, 12 Z-nya. Oh, maaf. Gambarnya salah deh kayaknya. Karena kalau di sini nilainya 12. Iya. Tahukah Anda yang sedang saya risaukan? Daerahnya tuh di sini. Ya, betulkah, Teguh? Iya, Pak. Nah, si bidang Z sama dengan 3 itu bukan jadi atap, tapi jadi alas deh kayaknya. Karena ini persis sama dengan 3 tuh nilainya. Ketika X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya persis sama dengan 3, ya nggak? Ya nggak, Teguh? Ini saya gambar titiknya hijau tuh. Ya, betul, Pak. Coba kita titiknya kita tentukan yang sudutnya. Ada 4 titik sudut ya. Ketika Z-nya 2, Y-nya 0, berapa nilainya? Kan 12 kan? Ya, 12 itu kan di atas kan gitu ya. Jadi si paraboloida elips itu kan sebetulnya masih menjulang ke atas kan gitu ya. Ya, kebayang Teguh? Kebayang, Pak. Nah, jadi eh, jadi yang 2 ini nilainya nanti ke atas tuh 12 ya. 2 kuadrat kali 3, 12. Lalu kalau X-nya 1, Y-nya 1, nilainya 5. Jadi di atas juga kan gitu ya. Mana ya gambarnya ya? Agak susah harus dibantu dengan. Jadi saya bayangkan ada titik di situ, ada titik di depan sini, ada ya kira-kira ada permukaan lah gitu ya. Kira-kira ada permukaan seperti itu. Lalu kita menghitung yang terletak. Nah, berarti yang pasti kayak ada potongan di paraboloida itu, ya, potongannya agak susah dibayangkan, tapi Anda sambil membayangkan paraboloida elips ini, itu kan permukaan, ya. Nah, di permukaan itu ada satu bagian yang pasti di atas Z sama dengan 3, ya. Di atas Z sama dengan 3 yang pasti. Jadi sebetulnya volume benda pejalnya ini kalau digambar, kalau dituliskan integral katakanlah dy dulu. Katakanlah dy dulu. Tapi yang diintegralkan apa? Nah, karena 3x kuadrat tambah 2y kuadrat itu lebih besar daripada 3, jadi itu sebagai
atapnya, langit-langitnya, sementara alasnya Z93 gitu. Jelas nggak Teguh? Jelas, Pak. Sekarang bayangkan eh, ini cuma daerah pengintegralan, daerah pengintegralan. Nah, daerah pengintegralan ini pada bidang Z93 itu kayak dinaikkan aja, kayak di lantai 3 gitu ya. Ini begini gitu loh. Ya, yang ini yang di atas itu, lalu ada yang di atas ini, lalu di atas lagi, ya 3 yang saya gambar, yang titik berapa koma berapa ini, X-nya 2, yang 2,1 ini nilainya lebih tinggi kan? Itu nggak tergambar di sini. Oke, nomor 9. Waduh, sudah jam 2 lebih 18 menit. Nomor 9, mudah lah ya, ini oke. Saya tanya Hanina, bagian A oke kah? Harusnya aman sih, Pak. Kalau bagian B, aman juga ya. Yang D itu bisa dibuat kayak yang perkalian tadi ya, Pak. Enggak kan, ini batasnya fungsi. Kalau batasnya bilangan, iya. Yang tadi kan batasnya bilangan. Baik, Pak. Kalau sekarang batasnya fungsi, bukan perkalian, tapi ini bisa tarik ke depan gitu loh. Cuman nggak jadi lepas ini kali itu, enggak gitu loh. Karena kalau begini nanti hasilnya bukan bilangan dong. Kan ini masih mengandung Y gitu loh. Kan nggak gitu. Ya, Oke, Pak. cuma cos Y-nya bisa disingkirkan dulu gitu loh. Oke. Nomor 10. Nah, ini nomor 10 belum saya bahas di kuliah. Jadi saya senang ada soal ini dan perhatikan baik-baik kalian ya. Di sini ini tentang perubahan urutan. Di kuliah ada pembahasan soal kalau pakai urutan Y terhadap Y dahulu hasilnya bentuk integralnya seperti ini. Kalau urutannya terhadap X dahulu bentuk integralnya seperti itu gitu ya. Nah, tapi saya tidak memberi soal yang semacam ini. Kalau diubah urutannya jadi apa nih gitu ya. Nah, ini yang pasti bukan begitu. Bukan jadi begini ya. No, no, no gitu ya. Kenapa? Ya karena batas integral itu integral yang bagian luar harus bilangan. Enggak. Kalau 0 sampai 2x nanti hasilnya apa dong gitu ya. Gitu. Jadi gimana cara menjawabnya? Bukan cara menjawabnya. Jadi bagaimana yang seharusnya? Erika, apa yang seharusnya kita lakukan? Erika, apa yang seharusnya dilakukan? Gambar dahulu daerah pengintegralannya. Erika? Iya, Bu. Gambar dahulu daerah pengintegralannya. Nah, daerah pengintegralannya itu
daerah yang dibatasi apa? Perhatikan di sini DY. Y sama dengan 0, itu sama dengan sumbu X. Berarti batas bawahnya sumbu X. Lalu batas atasnya Y sama dengan 2X. Oke? Jadi, Y itu bergerak dari bawah ke atas. Warna kuning muda kelihatan sedikit? Ya? Nah, saya beri warna kuning. Itu daerah, itu Y menyapunya dari sumbu X ke Y sama dengan 2X. Lalu X-nya dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Katakanlah 2-nya di situ, berarti di atas tuh 4 itu. 4 itu. Ini sumbu Y. Nah, kalau begitu, sekarang kita balik urutan pengintegralannya. Berarti kalau ini kita sebut integral I itu sama dengan apa? Fungsinya entah apa, dx, dy. Nah, x-nya dari batas kirinya apa, batas kanannya apa? Erika. Jadi kalau terhadap X dulu, berarti kita nyapunya tuh begitu. Berarti batas atasnya 2 itu. Batas kanannya. Batas kirinya apa? Nah, itu persamaan garisnya apa? X sama dengan setengah Y. Nah, betul. Setengah Y atau Y per 2. Lalu, itu dx, kalau dy-nya, y-nya bergerak dari 0 sampai 4. 4. Gitu. Jelas? K01? Jelas, Pak. Coba satu lagi Jelas, yang B. Pak. Yang B. Ya, kalau yang B bisa saya lega. Gambar, lalu ubah urutannya. Jadi yang A seperti itu. Yang B sekarang jawabannya apa? Jadi dy sama dengan, dy dulu, y-nya dari apa sampai apa. Dan x-nya dari berapa sampai berapa. Ida Ayu. Iya, Pak. Masih ngegambar, Pak. Masih gambar. Oke. Gambarlah. X sama dengan Y kuadrat tuh apa? Y sama dengan akar X.
Jadi gambarnya seperti itu. Ini X sama dengan Y kuadrat. Setara dengan Y sama dengan akar X. Karena Y-nya positif. Sebetulnya X sama dengan Y kuadrat ada bagian bawah juga gitu ya. Nah, yang diarsir yang mana? Oh, lalu satu lagi Ada X sama dengan Y. X sama dengan Y. Seperti itu. Ini X sama dengan Y. Jadi saya nulis persamaannya jangan di situ. Ya. Yang ini X sama dengan Y. Yang ini X sama dengan Y kuadrat. Yang setara dengan Y sama dengan akar X. Nah, daerah yang diarsir yang mana? Yang secuil itu. Yang di antara. Iya, Pak. Ini kan? Iya, Pak. Nah, sekarang dibalik urutannya. Jadi, batas bawah Y-nya apa? Akar X. Akar X. Batas Sampai atas. X. Sampai X. X-nya dari bilangan 0, 1. gitu. Ya? Ada pertanyaan? Aman, Pak. Oke. Daftar hadir sudah bisa diisi. 44 orang yang hadir. Jangan keluar dulu. Amelia masuk 45. Coba nyalakan videonya sebentar. Ini halaman pertama 45. Di halaman pertama 25 termasuk saya. Jadi 24. Ada yang terlempar lagi tuh. Ini halaman kedua. Tadi siapa lagi yang terlempar? Masuk lagi Raisa. Raisa. Jadi 45 ya. Stephen, Graito, dan seterusnya di layar saya. Ini Margareta, Sofia, dan seterusnya sampai Raisa. Raisanya pindah lagi kemana? Oh, baru dinyalain videonya. Zahra mana Zahra? Oke. Ya, sudah. Ini yang hadir, daftar hadirnya silahkan diisi ya. Sampai ketemu besok pagi kuliah materi kuliah terakhir. Jadi minggu depan tinggal tutorial aja ya. Oke, sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.